Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Haji Rika Yuliastuti selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi manajerial yang telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk melakukan presentasi dan memaparkan materi yang berjudul Pasar Oligopoli. Berikut nama anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Diah Nabila dengan NIM 203100029. Yang kedua ada saya sendiri Jenofnya Maulani Kusasi dengan NIM 203100033. Yang ketiga ada Tabita Fristelina Mogot dengan NIM 203100146. Yang keempat ada Debbie Putri Megiti dengan NIM 183100129. Untuk bagian yang pertama yaitu tentang pengertian pasar oligopoli. Definisi oligopoli atau pasar oligopoli adalah sebuah bentuk pasar dengan bentuk persaingan yang tidak sehat atau tidak sempurna. Nah, kenapa dikatakan tidak sempurna? Karena pasar oligopoli hanya ada beberapa produsen dengan jenis barang yang sama, namun jumlah pembeli ada banyak sekali. Nah, sehingga hanya beberapa perusahaan inilah yang menguasai sistem jual beli pada pasar oligopoli. Nah, biasanya pada pasar oligopoli terdapat lebih dari 2 produsen, namun kurang dari 10 produsen. Nah, produsen yang mendominasi di pasar oligopoli ini seperti pabrik semen, pabrik rokok, pabrik mobil, jasa penerbangan, dan lain-lain. Nah, salah satu yang menarik dari pasar oligopoli yaitu banyaknya iklan yang menarik dari setiap produk yang jenisnya sama namun produsennya berbeda. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari pasar oligopoli. Tujuan pasar oligopoli yaitu agar konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, hal ini membuat peningkatan kesadaran produsen untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Nah, tentunya bagi produsen ini adalah tantangan tersendiri. Nah, produsen harus terus-menerus riset pasar dan membuat produk baru yang lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Yaitu agar konsumen bisa tetap menggunakan produk tersebut. Nah, meskipun terlihat susah, dengan menjadi produsen dalam oligopoli bisa memberikan keuntungan lebih, terutama jika strategi pemasaran yang dilakukan tepat. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab timbulnya pasar oligopoli. Nah, dalam perekonomian yang sudah maju, pasar oligopoli banyak dijumpai karena didukung oleh teknologi yang sangat modern. Nah, beberapa faktor yang dapat menimbulkan terbentuknya sistem pasar model oligopoli yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada skala ekonomis. Nah, pada umumnya perusahaan dalam pasar oligopoli didukung oleh teknologi pasar modal dalam proses produksinya. Nah, hal ini dapat dikatakan dalam membangun satu industri di dalam sistem pasar oligopoli membutuhkan dana yang cukup besar dengan sumber daya yang besar pula. Jadi bukan hanya modal yang besar, tapi juga membutuhkan sumber daya yang besar pula. Nah, yang kedua yaitu ada kompleksitas manajemen. Struktur industri oligopoli ditandai dengan adanya kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan harus cermat dalam memperhitungkan setiap kebutuhan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Berikut ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, dijalankan 2 produsen atau lebih. Yang kedua, produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Yang ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Yang keempat, harga barang di pasar relatif sama. Yang kelima, produsen baru kesulitan masuk pasar. Yang keenam, membutuhkan strategi pemasaran yang matang.
Jenis-jenis pasar oligopoli. Terdapat dua jenis pasar oligopoli, yaitu pasar oligopoli murni dan pasar oligopoli terdiferensiasi. Yang pertama, pasar oligopoli murni. Pasar ini juga disebut dengan nama pure oligopoli. Di dalam pure oligopoli terdapat beberapa produsen yang mana produk yang dijualnya memiliki sifat identik atau sama sehingga sangat sulit dibedakan. Salah satu cara untuk mengenali produk perusahaan tertentu adalah dengan mengenal dan melihat merek dagang atau brand dari produk tersebut. Yang kedua yaitu pasar oligopoli terdiferensiasi. Pasar ini juga disebut dengan nama differentiated oligopoli. Di dalam differentiated oligopoli terdapat beberapa produsen yang menjual produk bersifat homogen atau serupa. Kualitas produk dalam pasar ini sulit dibedakan, namun dapat dibedakan dari melihat coraknya. Corak di sini dapat berarti perbedaan dari bentuknya, dari aromanya, maupun dari rasa yang dimilikinya. Penentuan harga pasar oligopoli. Pada pasar oligopoli, harga ditentukan oleh perusahaan atau produsen sebagai penjual barang. Hal ini dikarenakan konsumen hanya memiliki sedikit alternatif dalam memilih. Karena hanya ada beberapa produsen, maka produsen memungkinkan untuk saling mengenal, sehingga tidak ingin bersaing dan harga tidak mudah berubah. Namun apabila ada satu perusahaan yang menurunkan harga dengan maksud untuk memperluas pasarnya, maka perusahaan lain akan memberikan reaksi berupa penurunan harga pula, agar konsumen tidak berpindah ke perusahaan lain. Akibatnya terjadi perang harga yang akan merugikan masing-masing oligopolis. Ketika satu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain akan cenderung melakukan penurunan pula. Ketika harga dibuat dengan cara kesepakatan antara perusahaan yang ada dalam oligopoli, maka harga cenderung lebih kuat dan tidak mudah untuk ditirukan oleh suatu perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kurva permintaan pasar oligopoli. Dalam keadaan tanpa adanya kesepakatan dalam menentukan suatu harga, reaksi-reaksi perusahaan dalam mengubah harga bisa ditunjukkan oleh kurva permintaan yang bisa kita lihat dalam gambar PPT yang ada di video. Dari reaksi-reaksi tersebut akan membentuk suatu kurva permintaan yang terpatah atau linked demand curve. Untuk penjelasan kurva yang pertama, keseimbangan asal. Kurva D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan yang mengubah harga, sedangkan perusahaan lainnya tidak mengubah harga. Kurva D2 sendiri menggambarkan bahwa permintaan yang dihadapi perusahaan yang mengubah harga dan perusahaan lainnya mengikuti untuk mengubah harga. Misalkan harga keseimbangan pasar adalah P0 dan jumlah barang yang diminta adalah Q0. Yang kedua, efek penurunan harga jika suatu perusahaan menurunkan harga pada P1 dan perusahaan lain tidak ikut menurunkan harga, jumlah barang yang diminta konsumen dapat meningkat ke C1. Kelebihan pasar oligopoli: 1. Memberi kebebasan memilih bagi pembeli, yaitu secara umum pembeli akan memperkirakan mana yang lebih dibutuhkan dan mana yang lebih mampu memenuhi kebutuhan. 2. Mampu melakukan penelitian dan mengembangkan produk. Penelitian yang dilakukan biasanya membandingkan nilai pembeli untuk membeli dari perusahaan lain atau perusahaan kita, karena dengan adanya penelitian, perusahaan dapat lebih membandingkan produk kita dari perusahaan lain. 3. Memperhatikan kepuasan konsumen, karena dengan adanya pesaing penjualan. Dalam persaingan pasar oligopoli, peminat konsumen sangat berpengaruh. Dengan adanya pelayanan yang baik, para pembeli akan puas dan tidak akan beralih ke perusahaan lain. 4. Penerapan teknologi baru. Apabila perkembangan teknologi tidak diikuti oleh perusahaan, bisa jadi para pembeli akan lebih memilih ke perusahaan lain. Kelemahan pasar oligopoli: 1. Menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan, di mana perusahaan yang berdiri lama akan mendapatkan hasil yang banyak, tetapi untuk perusahaan yang kurang diminati, otomatis akan mendistribusikan dagangannya dengan jumlah kecil juga. 2. Harga yang stabil dan terlalu tinggi akan menimbulkan inflasi, karena dalam pasar oligopoli harga sangat bergantung.
karena dengan harga yang mahal tidak akan selalu menggambarkan kualitas yang bagus. Belum tentu juga banyak peminat, oleh karena itu perusahaan yang berkecimpung di usaha ini jarang menaikkan harga. Timbul pemborosan harga produksi akibat biaya produksi yang tidak seimbang antara pemasukan dan produksi banyak perusahaan lain yang kurang berminat untuk bekerja sama. 4. Timbul eksploitasi terhadap pembeli dengan faktor produksi karena minat pembeli yang cenderung lebih memihak terhadap pimpinan pasar yang mengakibatkan adanya eksistensi yang mengubah minat pembeli. 5. Sulit ditembus dan dimasuki perusahaan karena minat pembeli lebih besar memihak kepada pimpinan pasar. 6. Bisa berkembang ke arah monopoli perusahaan dalam pasar oligopoli apabila sudah tidak ada yang mampu bersaing dengan pimpinan pasar. Kemungkinan perusahaan ini menyaring banyak pembeli karena produk yang lama sudah banyak peminat. Boleh jadi dengan produk yang terbarunya sama perusahaan ini memonopoli produk dengan produk yang lain banyak diminati pembeli.